Ya. Oke, kalau belum ada, mungkin Pak Jalal Farabi bisa menjawab dua pertanyaan yang tadi. Silakan. Terima kasih Bang Kinoy. Pertanyaan pertama soal istimewa ulama dan kaitannya sama dukungan Anies ya. Kalau kita lihat secara tren Bang Kinoy, memang pendukung pemilih yang lari dari Ganjar, ini umumnya mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan mereka berasal dari pemilih kelas menengah atas ya. Jadi umumnya berasal lebih pantas ya di kelompok pemilih ini adalah pasangan Anies ya. Karena di sisi lain memang di pemilih kelas ini agak lebih sensitif dengan isu-isu demokrasi, isu-isu dinasti dan lain-lain. Sehingga memang pilihannya lebih banyak lari ke pasangan Anies Muhaimin. Terkait dengan isu itu, terkait soal isu tadi yang disebut TAP MPR dan lain-lain, saya pikir ada efeknya tapi efeknya sangat kecil ya. Karena hanya kelompok kecil saja di kalangan pemilih kelas menengah atas yang lebih fokus pada isu itu ya. Sementara kelas menengah atas yang lain lebih banyak fokus isunya adalah isu-isu soal demokrasi, isu-isu soal dinasti dan lain-lain. Dan ketika mereka lari ke Ganjar ya karena dianggap Ganjar terlalu keras terhadap Pak Jokowi sementara mereka banyak puas terhadap kinerja Jokowi, maka cenderung lari ke pasangan Anies Caimin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait soal Ganjar. Ya memang ini isu ini mulai berkembang walaupun kita lihat secara waktu belum terlalu lama karena ini pasca putusan MK. Pasca putusan MK pun itu belum langsung direspon oleh PDIP. Tapi kita lihat kritik keras PDIP itu memang datang pasca deklarasi ya. Deklarasi Pak Prabowo dan Gibran sebagai capres calon wakil presiden, kemudian muncul kritik keras soal dinasti, kemudian isu soal pencopotan dan lain-lain. Memang publik kita seringkali sensitif dengan isu-isu seperti ini ya, soal isu intimidasi, soal dizolimi dan lain-lain. Namun menurut saya memang isu ini kemudian mengapa belum begitu kuat efeknya terhadap pasangan Ganjar Pranowo karena di sisi lain ya kepuasan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi ya. Jadi kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini menjadi bumpernya Pak Jokowi ya. Sehingga kritik-kritik soal kritik maupun skenario atau drama-drama soal penzaliman dan lain-lain itu saat ini belum kemudian kuat mempengaruhi publik. Nah, kita lihat sejauh mana nanti ya setelah tinggal 2 bulan Pilpres ini, sejauh mana kemudian isu ini dimainkan oleh kubu Ganjar dan PDIP. Namun menurut saya memang ini agak berat karena kepuasan terhadap Pak Jokowi masih terlalu tinggi. Sehingga isu ini kemudian belum punya efek yang begitu kuat terhadap elektabilitas Pak Ganjar. Justru kemudian kalau kita lihat dari survei ini, elektabilitas Pak Ganjar mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya. Demikian Bang Kinoy.